Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk tetap dalam kesatuan hati, kesatuan pikiran, untuk menyiapkan diri dalam ibadah di pagi hari ini. Kita mengucapkan hati kita memujikan satu pujian. Biarlah seluruh bumi nyanyikan kebesaran. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus.
sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita memuliakan namanya. Kami rindu Tuhan, Kau lebih nyata lagi Bapa di tengah-tengah kami Yesus. Kami besarkan nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami tahu sudah bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Yesusmu, kami bersyukur, kami sembah-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Kau Yesus, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Glory bagi-Mu. Kami mau besarkan nama-Mu Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Besar dalam kasih-Mu Bapa, besar dalam mujizat-Mu Bapa, besar dalam kuasa-Mu Yesus. Syukur Yesus. Syukur kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ya Tuhan, perbuatan-Mu begitu ajaib Bapa, menyelamatkan kami Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ya Yesus,
Sebab Kau Allah yang besar Bapa, Kau layak ditinggikan, Kau layak dibesarkan Bapa. Bapa surgawi, kami orang-orang yang tidak layak Tuhan. Kami penuh kelemahan, kami penuh dengan kesalahan, tapi Engkau layakkan kami untuk datang ke hadirat Bapa. Karena Yesus, Engkau layakkan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji muliakan nama Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan muliakan nama. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Puji nama Tuhan. Hatiku percaya di dalam Kristus. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan masku, Dia gunung dan keselamatan, dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kau menara dan tempat perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan masku, Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman, ya Yesus. Amin. Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Baiklah kita hanya percaya pada Yesus. Hatiku percaya Kau menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman, haleluya. Gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, ya. Gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah bagi kita.
dan kita tak akan goyah karena keyakinan kita pada Kristus. Amin. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatan. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadapi, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berasa di sisi kakiku, tahu darimu Engkau. Katakan takkan pernah goyah keyakinanku. Amin. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kau kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, tahu sungguh Engkau bersama. Katakan dengan iman, katakan dengan yakin. Beribu rebah di diriku, berasa di sisi kakiku, tahu darimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan, kuat tanganmu. Amin. Kaulah Allah sumber goyah, Kaulah kuatku, kebanggaanku. Amin. Yes, kuat tanganmu Tuhan. Kaulah Allah sumber, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Hanya Allah sumber kemenanganku. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau lebih lagi untuk mendapatkan firman yang luar biasa. Kita siapkan hati kita. Hatiku percaya, kami semua selalu percaya padamu Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya.
ya Tuhan. Ketika kami tak ada melihat jalan-Mu Bapa, kami mau tetap percaya Kau Yesus. Satu kepastian Bapa, sama-sama kita katakan, hatiku percaya Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, Yesus, ya Bapa. Percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Ya benar Bapa. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Bapa. Selalu ku percaya, hatiku waktu kami serahkan pada hamba Tuhan saat pagi ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hati kami akan tetap percaya. Biarlah itu sungguh-sungguh kami hidupi dan tidak hanya menjadi kata-kata dalam lagu ini Tuhan. Kami rindu sampai dengan akhir hidup kami. Kami tetap menaruh percaya. Kami tetap beriman hanya kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih untuk nyanyian puji-pujian yang memberkati kami. Hati kami menjadi bersukacita. Roh kami demikian menyala-nyala. Dan biarlah apa yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati dan telinga kami Tuhan. Kami buka pikiran kami. Biarlah Tuhan berbicara atas kami. Tuhan memberikan apa yang jadi maksud hati dan kehendaknya Tuhan. Agar kami dapat berjalan semakin hari semakin seturut dengan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam. Urapi setiap kami, mampukan hamba dalam segala kekurangan hamba. Biarlah apapun yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih rekan-rekan pelayan Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kabar baik, J? Baik. Adalah sebuah anugerah dari Tuhan kalau kita itu masih bisa berangkat ibadah. Amin. Karena berapa tempat, berapa negara di luar sana, di Indonesia pun ada beberapa wilayah mau ibadah saja sulit rasa-rasanya. Mau bersekutu saja rasanya tidak bisa terang-terangan, tidak bisa terbuka. Oleh karena itu ketika kita masih diperkenan oleh Allah untuk beribadah dengan
baik, beribadah dengan bebas, begitu. Tentunya adalah sebuah anugerah dan kita harus mensyukuri akan hal ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di bulan Februari dan kita masih dengan tema yang sama, yaitu stand firm atau berdiri teguh di dalam iman. Dan saya diberkati dengan statement Mas Nunus di khotbah minggu lalu. Seingat saya itu di khotbah sore. Kalau saya tidak salah ingat di khotbah pagi statement itu tidak ada, tetapi di khotbah sore ada. Kalau saya tidak salah ya. Beliau mengatakan demikian bahwa di kekristenan awal mula-mula orang datang beribadah itu seperti seorang terdakwa yang mau menemui hakim. Jadi dengan rasa takut, dengan rasa gentar. Sebagai orang yang berdosa yang beroleh kasih karunia, memiliki rasa hormat kepada Allah dengan takut dan gentar. Tapi hari-hari ini kebalik, orang-orang Kristen datang ke gereja sebagai hakim yang menemui Allah, seakan Allah itu terdakwa. Bahwa orang-orang Kristen datang ke gereja itu menuntut seorang terdakwa yang bernama Allah, gitu ya. Bahwa Allah harus memberkati saya, Allah harus menolong saya, Allah harus mengeluarkan saya dari masalah ini. Tuhan harus mengangkat saya dari problem ini. Jadi kita datang beribadah itu dengan sekian banyak tuntutan, permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Tidak lagi dengan rasa hormat, tidak lagi dengan rasa gentar, sebagaimana orang-orang Kristen jemaat awal mula-mula. Dan saya berharap hal-hal semacam ini boleh menjadi perenungan buat kita. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah? Apakah kita hanya datang untuk rutinitas saja? Hari Minggu nek ora ning gereja rasane ono sing kurang. Itu pun kurang tepat. Atau kita datang karena kita terjadwal pelayanan. Kalau enggak datang karena akhirnya enggak pelayanan, nanti besok enggak dijadwal lagi. Itu pun alasan yang kurang tepat. Atau kita datang seperti tadi karena kita punya seabrek tuntutan permintaan sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan pekerjaan saya biar lancar. Tuhan tolong saya supaya sekolah anak-anak saya pembayarannya bisa lancar. Tuhan tolong saya supaya pekerjaan saya, hutang semua saya bisa tertutup. Tuhan tolong saya supaya masalah ini bisa selesai. Kita datang dengan sekian banyak permintaan. Atau cukup kita datang dengan hormat, gentar sama Tuhan. Seperti seorang terdakwa yang masuk ke pengadilan. Sikap hati yang takut dan hormat ini jarang dijumpai hari-hari ini. Oleh karena itu kita diingatkan kembali. Dan hari ini saya mau menegaskan kembali dari pembelajaran kita terkait menjaga dan memelihara iman ini. Supaya kita tetap teguh dalam iman dan berhasil. Kita baca bersama-sama ayat emas kita di bulan ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Minggu pertama saya sudah sampaikan, minggu kedua Mas Nunus juga sudah tegaskan, bahwa pasal 15 ini adalah pasal yang berusaha ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjawab masalah yang ada di Korintus. Masalah apa itu? Masalah pengajaran yang sesat, yang tidak mempercayai, tidak meyakini adanya kebangkitan. Pasal 15 kalau Bapak Ibu Saudara membaca 1 Korintus pasal 15, maka judul awalnya pasal 15 itu kebangkitan Kristus, betul? Lalu pasal 15 mulai ayat 12 di sana apa? Kebangkitan kita. Dan mulai dari ayat 35 kebangkitan. Tidak ada di Alkitab semua. Coba saya tanya. 1 Korintus pasal 15 itu perikopnya apa? Kebangkitan Kristus. Lalu perikop yang kedua, kebangkitan kita. Lalu perikop yang ketiga, kebangkitan tubuh. Jadi ini sebuah
jawaban atas masalah yang ada di jemaat Korintus terkait penolakan akan adanya kebangkitan. Nah, uniknya mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal 5, mulai ayat yang pertama pasal 15 ayat 1 sampai dengan pasal 15 ayat 58, ini ayat pamungkas dari 1 Korintus 15. Hanya ada 3 ayat yang menuliskan kata-kata tentang teguh, tidak goyah. Ayat 58, lalu ayat 1 dan 2. Diawali penekanan tentang teguh, lalu diakhiri penekanan tentang teguh. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Setelah itu tidak muncul lagi kata teguh, baru muncul lagi di ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Wow, saya percaya Rasul Paulus menekankan orang Kristen harus punya iman yang teguh. Orang Kristen harus punya iman yang benar. Saya sepakat 100% dengan kata-kata Mas Nunus minggu lalu. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Berapa orang hari-hari ini berusaha seperti itu? Indikatornya adalah ketika hidup materialnya semakin terberkati, oh imannya besar. Ketika mengalami mujizat demi mujizat, oh imannya besar. Ketika ada pertolongan yang kelihatannya ilahi, di luar akal manusia, oh imannya besar. Tapi berapa banyak yang fokus pada iman yang benar? Iman yang benar itu punya sikap hati seperti tadi, datang ke gereja seperti seorang terdakwa yang takut dan gentar kepada Allah. Bukan datang ke gereja itu suka-suka. Kalau saya longgar saya datang. Kalau hati saya sedang sukacita saya datang. Kalau saya sedang memerlukan pertolongan saya datang. Tapi kalau ada yang lain-lain, ya maaf. Toh ke gereja kan bisa lain waktu. Toh ke gereja tidak harus tiap minggu. Berdoa bisa di rumah. Dengar firman sekarang ada di YouTube. Bahkan anak-anak muda sekarang, kalau kamu punya banyak pertanyaan tentang firman Tuhan, sekarang ada yang namanya Chat GPT. Sudah ada yang mulai mencoba? Websitenya chatgpt.ai. Kalau saya tidak salah, itu robot program. Anda mau tanya apapun di situ, jawabannya keluar. Digadang-gadang lebih hebat dari Google. Kalau Mbah Google itu Mas Lili nulis, kita masih harus mencari mana yang jawabannya benar. Tapi kalau ChatGPT misalkan, apakah itu Trinitas? Akan menjawab dia, Trinitas adalah konsep teologi dari agama Kristen. Menjelaskan bahwa Allah itu ini. Loh, Anda silakan tulis lagi. Maaf, saya meminta jawaban yang lebih jelas. Dia akan terangkan lagi Trinitas itu dengan lebih detail. Loh. Sekarang sekolah itu banyak tantangannya. Nggak tahu jawabannya, nulis di ChatGPT, ketemu jawabannya. Bener. Kalau nggak percaya nanti dicoba. Hari-hari ini dunia menawarkan banyak kemudahan. Kalau kita nggak hati-hati dengan iman kita bisa terpeleset di dalam. 1 Korintus pasal 15 ini dibuka dan ditutup dengan tetap teguh. Ayat 1 terkait dengan Injil yang selalu diberitakan. Injil yang selalu diberitakan oleh Rasul Paulus. Ayat 2 terkait dengan iman percaya sampai dengan akhir hayat. Dan ayat yang ke-58 terkait untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3 hal ini semuanya Rasul Paulus tuliskan harus dengan teguh dilakukan. Terkait Injil, terkait beriman kepada Kristus,
dan terkait giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam menghadapi desakan kuat dari pengajaran sesat yang menolak meyakini adanya kebangkitan, Rasul Paulus menyerukan jemaat Tuhan, baik jemaat Korintus maupun kita hari ini, untuk selalu mengingat akan Injil yang sejati, tetap meyakininya sepenuh hati, dan terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3 hal ini akan kita bahas. Yang pertama, ingatlah selalu untuk berdiri teguh pada Injil. Ingatlah selalu akan Injil yang benar. Ingatlah selalu pada konsep Injil yang sejati. Yuk Bapak Ibu Saudara, Injil Kristus itu bukan mengenai datang, minta, dan akan segala macam itu dikasih. Betapa hinanya, betapa remehnya kalau kita berpikir bahwa Kristen seperti itu. Datang meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Tidak jauh berbeda seperti jin botolnya Aladin. Enggak seperti itu. Kekristenan itu bagaimana kita punya relasi sama Allah. Yang dahulunya kita menjadi seteru Allah diperdamaikan karena Kristus mati di kayu salib. Injil yang benar itu harus selalu kita ingat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi ada Injil yang lain, ada Injil yang sedang tersebar, ada Injil yang sedang merajalela, ada Injil yang bisa merusak konsep pengertian iman yang benar, Injil yang salah. Makanya Rasul Paulus menekankan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang mana? Yang aku beritakan. Karena sedang ada pengajaran yang beda. Yang hari-hari ini sedang terjadi yang namanya prosperity gospel, itu juga pakai ayat Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Yang waktu minggu pertama saya sudah terangkan, bahwa orang Kristen itu tandanya bahwa dia dewasa iman, tandanya bahwa dia punya hubungan sama Tuhan itu pasti hidupnya kaya raya. Itu prosperity gospel. Semua diambilkan dari perjanjian lama. Abraham, Bapak Ibu Saudara, itu orang yang kaya, miliarder. Ishak, Yakub, itu orang yang kaya. Wow, Yusuf, nah itu prosperity gospel. Sementara Yesus berkata, kalau kamu ikut aku, tinggalkan segala sesuatu, sangkal diri, pikul salib. Loh, mana dong yang benar? Ya, hati-hati. Rasul Paulus menekankan, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Injil yang bagaimana yang Rasul Paulus beritakan? Ada di 2 Timotius 1 ayat 9-10. Mari kita buka. Saya nggak tuliskan ayatnya di situ. Saya tuliskan poin-poinnya. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Silahkan dibuka, boleh digarisbawahi, boleh dicatat dulu. Inilah Injil yang diberitakan Rasul Paulus sepanjang karir pelayanannya. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah Injil yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ini Injil yang selalu dikabarkan oleh Rasul Paulus. Ini Injil yang selalu diberitakan oleh Rasul Paulus. Tentang apa? Tentang Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang punya inisiatif menyelamatkan kita. Tentang apa? Bahwa semua ini dimungkinkan oleh Allah dan anugerahnya. Bukan karena perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik sebagus apapun, setinggi apapun kita menumpuknya, mau amal perbuatan seperti apapun, tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, tanpa iman percaya kepada Kristus, mustahil
untuk mencapai Allah. Tentang apa? Tentang kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui pribadi Kristus Yesus. Pribadi Kristus Yesus selalu menjadi sorotan utama dalam Injil yang benar. Kalau prosperity gospel yang jadi sorotannya adalah kehidupan kita, kebahagiaan kita, kemakmuran kita, kekayaan kita, kesuksesan kita. Tapi Injil yang benar pusatnya selalu pada Kristus. Tentang apa? Tentang Kristus yang telah ditentukan dari semula. Betapa indah rencana Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah punya rancangan untuk memulihkan hubungan yang rusak karena dosa itu. Injil yang benar tentang apa? Tentang Kristus sajalah yang mampu mematahkan kuasa maut dan juga mampu mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini Injil yang benar, Bapak Ibu Saudara, bukan hal-hal yang lain. Ini Injil yang benar. Selama kita tidak memahami Injil ini, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang kosong. Kalau ada orang bertanya sebenarnya apa inti dari kekristenan, lalu kita bingung menjawabnya, kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Buddha, ajaran mengenai welas asihnya, itu bahkan sangat besar, sangat dalam. Kekristenan bukan tentang kasih. Kita ditanya apa selama ini yang kita pahami tentang kekristenan? Saya meyakini kekristenan itu tentang surga. Semua agama berusaha untuk mencapai sana. Kristen bukan tentang itu. Kristen tentang pribadi yang namanya Kristus Yesus yang telah ditentukan oleh Allah dari semula. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perseteruan kita dengan Allah. Dia yang harus mati di kayu salib supaya kita punya relasi baik kembali dengan Allah. Dan ini semua hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Ini Injil. Saya mulai melihat mata-mata yang abot ini. Kenapa berat? Karena selama ini kita dicekoi dengan pengajaran yang meninabubukan kita. Kita dibuat nyaman. Datang ke gereja, sedih, pulang pasti sukacita, bawa berkat. Tapi kita gak kenal siapa Yesus. Kita gak tahu apa itu Injil. Roma 1 ayat 16-17, Rasul Paulus dengan tegas menuliskan hal ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak ragu, tapi keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang berangkat atau bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasa sederhananya, orang benar akan hidup oleh iman itu gini, bahwa orang hanya dibenarkan oleh karena iman, bukan yang lain. Anda tidak dibenarkan karena amal salehmu. Anda tidak dibenarkan karena rajin ke gereja. Anda tidak dibenarkan karena melayani musik, melayani WL. Anda tidak dibenarkan karena khotbah. Anda tidak dibenarkan karena memberikan persembahan. Anda dibenarkan karena iman. Tapi iman kita harus iman yang benar. Mas Nunus minggu lalu mengingatkan, kalau kita mengimani sesuatu yang salah dengan sungguh-sungguh, maka iman kita ini sebenarnya sungguh-sungguh salah. Yuk, saya katakan lagi kata-kata Mas Nunus minggu lalu. Kalau kita sedang mengimani sesuatu yang salah, kita mengimani sesuatu yang keliru dengan sungguh-sungguh, maka kita sebenarnya sedang sungguh-sungguh mengimani sesuatu yang salah. Kita sungguh-sungguh salah, kita sungguh-sungguh keliru. Sehingga selama ini kita datang ke gereja bawa pakai bensin gitu ya, naik motor pakai bensin, keluar uang untuk persembahan, memberikan waktu untuk ibadah. Tapi kita sedang melakukan sesuatu yang gak benar, gak pas nih. Kenapa? Karena iman kita bukan iman yang benar. Iman yang sejati dasarnya hanyalah Injil. Apa itu Injil? Manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut.
dalam maut ini manusia nggak punya lagi namanya morality. Hatinya mati. Harapannya pun mati. Dan manusia berusaha untuk nyebrang supaya bisa kembali punya relasi dengan Allah. Sebagaimana di Taman Eden, manusia itu bisa bercakap-cakap dengan Allah. Di Taman Eden manusia bisa duduk berbicara dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, relasi ini putus, Bapak Ibu Saudara. Nah, manusia berusaha melakukan segala daya upaya. Tadi, perbuatan, korban, dan segala macam. Tapi tidak mampu membalikkan kembali. Tidak mampu memulihkan kembali relasinya dengan Allah. Sehingga relasi ini hanya bisa pulih. Lewat apa? Yesus Kristus. Yaitu iman atau belief atau faith. Iman kepada Yesus Kristus sajalah yang membawa manusia bisa kembali punya hubungan dengan Allah. Dan Allah ini yang akan menganugerahkan kepada kita apa yang namanya kehidupan kekal. Diberikan kepada Allah. Cuma-cuma. Ini Injil. Saya suka kata-kata John Piper ini. Salah seorang teolog yang begitu tegas mengajarkan Injil yang murni, Injil yang benar. John Piper bilang begini, the gospel is not a way to get people to heaven. It is a way to get people to God. Apa bedanya? Hari-hari ini banyak agama mengajarkan jalan menuju ke surga. Tapi gospel atau Injil itu tidak mengajarkan orang untuk ke surga. Injil mengajarkan orang jalan kepada Allah. Berapa banyak orang hari-hari ini beragama, tapi sebenarnya tidak sedang bertuhan. Beragama, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Supaya saya kaya, supaya saya sembuh, supaya saya ditolong, supaya hidup saya enak, supaya hidup saya baik. Beragama, tapi tidak bertuhan. Kristen, tapi gak kenal Kristus. Gospel, itu adalah jalan menghubungkan manusia dengan Allah. Itu Injil. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, orang yang betul-betul mengerti Injil, maka hidupnya akan punya relasi yang kental sama Tuhan. Dia bisa dengan mudah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bisa dengan mudah mendengarkan suara Tuhan lewat intuisi hatinya, lewat dorongan hatinya. Orang yang paham Injil, dia akan dengan mudah duduk diam, lalu berelasi dengan Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Injil yang memampukan orang untuk punya hubungan sama Tuhan. Apa tadi Injil? Injil adalah menyadari bagaimana kita manusia berdosa, gak bisa punya relasi sama Allah. Tapi oleh karena Kristus Yesus mati di kayu salib, saya dipulihkan kembali, punya hubungan sama Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan baik saya. Itu Injil, itu pesan Injil. Ada seorang hamba Tuhan berkata Injil yang murni sama dengan Kristus ditambah tidak ada apa-apa. Kristus plus nothing. Kristus ditambah gak ada. Ya Kristus saja udah. Nangkap maksud saya. Injil yang murni itu ya Kristus saja. Tok deal. Bukan Kristus plus sesuatu. Enggak. Ya Kristus yang menjadi pusatnya. Kristus yang menjadi perhatian utamanya. Itu Injil yang benar. Itu Injil yang murni. Apa pesan Rasul Paulus? Ingatlah. Ya kan? Matanya gini semua, berat gitu kan. Baru pesan pertama, ya. Burung-burung itu, iblis itu berusaha untuk mencuri. Hati-hati. Ingatlah selalu akan poin 1, Injil yang benar. Ingat itu. Ingatlah selalu akan Injil yang benar. Hari-hari ini Anda akan ditawarkan dengan banyak ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang keliru. Tapi ingatlah selalu akan Injil yang benar. Yang kedua, jagalah selalu. Apa? Iman. Yang pertama apa? Ingat selalu tentang Injil yang murni, Injil yang benar. Yang kedua, jaga selalu. Apa yang dijaga? Iman kita. Harus dijaga. Nah, tema kita bulan ini kan menjaga dan merawat iman, toh?
1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan terjemahan baru terlebih dahulu, lalu saya akan bacakan terjemahan sederhana Indonesia 3. Terjemahan barunya bilang begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Anak kalimat yang ini agak membingungkan. Maka saya bantu dengan Alkitab terjemahan sederhana Indonesia 3, Bapak Ibu Saudara. Melalui berita yang saya sampaikan itulah kalian diselamatkan. Asalkan kamu semua terus meyakini dengan teguh. Kalau tidak, percuma saja dahulu kamu percaya. Nah, saya bilang, tantangan nih, iman sama Tuhan gak cukup kalau kita nggak bisa menjaganya sampai akhir. Yo, bagaimana kondisi iman kita sekarang hari-hari ini? Yang bisa menjawab Bapak Ibu Saudara, ekonomi boleh baik, tapi bagaimana dengan imanmu? Sekolahmu boleh baik, tapi gimana dengan imanmu? Keluargamu boleh dalam keadaan baik, tapi bagaimana dengan imanmu? Apakah iman kita hari-hari ini sedang babak belur? Yang ngeri itu adalah orang sakit yang gak sadar kalau sedang sakit. Sewaktu-waktu bisa saja menjadi serius kerusakannya. Sekali lagi, yang bahaya itu orang sakit yang gak sadar, gak ngerti kalau sebenarnya dia lagi sakit. Sama halnya kekristenan gitu. Ngeri ketika kita sebenarnya tidak dalam keadaan iman yang sehat, tapi kita gak sadar kalau kita ini imannya lagi gak sehat, sehingga kita cuek-cuek saja, menghabiskan hidup kita lebih banyak untuk urusan-urusan yang sia-sia daripada urusan yang kekal. Tiga hal ini akan berpotensi menggoyahkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Apa saja? Goncangan dunia. Goncangan dunia itu macam-macam ya, ekonomi juga. Katanya 2023 akan jadi tahun resesi. Beberapa rekan yang berbisnis ngeluh berat, jualan sepi. Yang kerja juga ngeluh, habis gajian itu kok gak sampai seminggu kok gajian cuma tinggal nota ya, habis semua. Besar pasak daripada tiang. Keadaan hari-hari ini katanya gak mudah. Banyak orang bingung harus bersikap apa. Kalau kita nggak hati-hati, goncangan dunia akan menekan. Selama kita mengiringi Yesus, kita mikul salib. Orang Kristen kan gitu, sangkal diri pikul salib, sangkal diri pikul salib. Kita mikul salib, di goncangan dunia akan menekan kita. Belum lagi situasi saat ini, bencana di mana-mana, banjir. Kita perlu banyak berdoa untuk saudara-saudara kita di Solo yang kemarin kabar terakhir sudah menyentuh angka 20-an ribu yang mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Itu banjir. Yang di Turki gempa bumi, satu gedung tinggi ambles, ribuan orang meninggal. Ayo, Sungai Efrat menjadi kering. Cek di YouTube. Sungai yang salah satu sungai besar, Sungai Purba. Kenapa saya katakan purba? Bahkan Alkitab pun mencatat itu. 4 sungai di Taman Eden, salah satunya Efrat. Ya kan? Efrat, Tigris, Pison, dan Gihon. Efrat, air sungainya sudah mulai susut. Dan kitab Wahyu mencatat, salah satu tanda akhir zaman adalah Sungai Efrat menjadi kering. Goncangan dunia mulai terjadi. Masih mau santai-santai? Khotbahnya nggak usah khotbah yang nakutin. Loh, bukan khotbah nakutin, Bapak Ibu Saudara. Ini
ini kenyataan yang terjadi hari-hari ini, goncangan dunia akan terus menekan kita. Ada salah seorang jemaat ngomong sama saya, "Om, saya punya teman, saya sudah dorong untuk ke gereja. Saya dorong aja oikos. Saya tahu orang ini dua suami istri ini ya, 2 orang suami istri ini orang Kristen, Om. Tapi udah terakhir masuk ke gereja 2018. Gak gereja lagi habis itu. Tak kejar terus, Om, tak WA. Jawabannya pokoknya ntar dulu, nanti dulu. Ketika saya ketemu sama dia, jawabannya adalah aku meh ateis ya pokoknya. Loh kok bisa gitu? Terus pokoknya aku meh ateis dulu. Dia mengakui selama ini saya ke gereja itu cuma rutinitas. Suwe-suwe aku ya bosan, terus nggak ada artinya. Akhirnya aku ateis ya. Dan goncangan dunia. Demikian orang berkata mudah, aku ateis dulu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, godaan nafsu. Minggu pertama juga sudah saya bahas ya. Dikejar usia, duh Tuhan pasangan hidup nih Tuhan, gimana kok yang datang ini kok yo tidak seiman semua. Tapi kan Tuhan berkuasa ya mengubahkan hati seseorang. Tuhan tolong ya Tuhan. Terus pokoknya aku tak apa-apa ikut dulu, nanti setengah jalan siapa tahu. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Godaan. Karena pekerjaan meninggalkan Tuhan. Godaan ini akan terus ada. Sekali lagi iblis tidak mau Bapak Ibu Saudara ini masuk surga. Iblis paling iri sama manusia. Manusia diciptakan Allah itu lebih mulia daripada malaikat. Iblis iri sama manusia dan dia berusaha untuk menarik sebanyak mungkin manusia untuk mengisi neraka. Sementara Allah berusaha ingin menarik sebanyak mungkin manusia untuk hidup kekal bersamanya. Belum lagi golongan sesat. Minggu pertama saya sebutkan ada yang namanya liberalisme. Legalisme, maaf. Liberalisme juga termasuk paham-paham yang kurang pas. Bebas pokoknya. Gak bisa. Legalisme apalagi merasa paling benar. Hidupnya akhirnya jadi munafik. Menghakimi yang lain merasa paling benar. Belum lagi prosperity gospel yang tadi saya bilang, Injil kemakmuran. Belum lagi paham LGBT. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Golongan sesat terus ada di sekeliling kita. Kalau kita nggak hati-hati, ini akan menggoyahkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Pendengaran hari ini Mas Daniel ora kayak Gojek ya. Untuk hal yang serius jangan main-main ya. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 8. Kita buka yuk. Ini adalah surat terakhir Rasul Paulus Bapak Ibu. 2 Timotius itu surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum pada akhirnya dia menghadapi hukuman matinya. Ditulis untuk anak rohaninya Timotius. Pesan penggembalaan tapi lebih kepada pesan Bapa untuk anaknya. Tentang apa? Tentang tekun dalam pelayanan, teguh menghadapi ajaran sesat dan setia sampai akhir. Saya akan bacakan potongan 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 8. Bapak Ibu Saudara silahkan perhatikan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Paulus di usia senjanya. Saya dapat gambar yang bagus di internet.
Saya pikir cukup menggambarkan apa yang menjadi suasana hari-hari terakhir beliau di dalam penjara, menantikan masa-masa akhir hidupnya. Dia tidak menjadi goyah oleh karena godaan iman, godaan dunia. Dia tidak goyah oleh karena goncangan dunia. Dia tidak goyah oleh ajaran-ajaran sesat, golongan-golongan sesat. Dia dengan teguh memelihara imannya. Bahkan di saat-saat terakhir saja, dia masih memikirkan anak rohaninya yang namanya Timotius. Supaya Timotius tetap setia dalam pelayanan, teguh dalam menghadapi ajaran sesat. Sampai akhir hidup Timotius, kamu harus setia. Bapak Ibu Saudara, nanti silakan baca ayat-ayat itu ya. Ayat-ayat ini mengandung kesuraman tapi juga kebahagiaan. Ada kesedihan, ada kegetiran, tapi juga ada rasa syukur karena sebentar lagi dia akan menyongsong mahkota yang dianugerahkan kepadanya. Tapi ada rasa pedihnya. Pedihnya kenapa? Rasul Paulus menuliskan, semua orang yang di Asia kecil ini sudah meninggalkan aku, Tim. Aku sekarang sendirian di sini, Tim. Segeralah ke sini kalau boleh. Dia panggil orang-orang yang penting buat dia. Timotius, anak rohaniku, datanglah ke sini. Tenangkan hati bapakmu ini. Dia panggil yang namanya Markus, Yohanes Markus, kemenakan daripada Barnabas yang dulu mereka sempat bermasalah. Tapi Rasul Paulus panggil, dia bilang sama Timotius, tolong panggil juga Markus karena dia penting bagiku. Dipanggil orang-orang untuk menguatkan hatinya. Tapi di sisi lain dia dengan teguh menuliskan, aku bersyukur karena sebentar lagi akan mengakhiri akhir hidupku. Pertandingan ini dengan baik. Aku akan memperoleh mahkota yang sudah dipersiapkan Allah untuk aku. Ini perkataan orang yang imannya jejak. Perkataan orang yang imannya masih leta-lete. Tuhan, jangan panggil aku sekarang Tuhan. Tuhan, aku takut, aku masih mau hidup lebih lama. Untuk apa kita hidup lebih lama kalau pada akhirnya kita hanya menikmati dosa dan jauh dari Kristus. Rasul Paulus. Kenapa saya membahas beliau? Karena surat Korintus dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia yang menegaskan mengenai keteguhan iman. Saya mau tunjukkan pribadi ini bukan cuma bisa ngomong, tapi dia menunjukkan bukti lewat hidupnya. Sampai akhir hidup aku teguh dalam imanku. 1 Korintus 16 ayat 13 katakan demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Rasul Paulus dengan tegas katakan jaga-jaga, hati-hati. Berdirilah dengan teguh dalam imanmu, bersikap sebagai laki-laki. Kalau dalam terjemahan lain itu courageous atau brave. Jadilah berani. Jadilah yang berani. Dan tetaplah kuat, be strong. Rasul Paulus tekankan hal ini. Karena hari-hari ini tekanan akan banyak terjadi. Kalau iman kita lembek, iman kita leda-ledi, Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah diombang-ambingkan. Tapi kalau kita mengenal Injil Kristus, Injil yang benar, kita setia sama iman percaya kita, dahsyat. Mahkota itu menanti. 1 Korintus 10 ayat 12 versi firman Allah yang hidup katakan demikian. Jadi berhati-hatilah. Kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian atau berbuat dosa gitu ya, mustahil saya akan terpeleset. Hendaklah saudara waspada karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Enggak ada yang kebal sama dosa. Enggak ada. Enggak usah sok-sokan lah Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Bahkan yang sudah melayani pun, iblis dengan segala keahliannya, tipu dayanya bisa membuatmu terpeleset. Apalagi yang imannya masih gak jelas. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan hebat, justru terpeleset. Karena ngerasa semua ada baik-baik saja, semua sudah aman-aman saja. Loh apalagi kita yang imannya kadang-kadang masih diombang-ambingkan sama gelombang kehidupan, yang kadang diombang-ambingkan sama godaan dunia. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak serius sama iman kita, habislah kita. Cepat saja ya, matanya Bapak Ibu sudah mulai merah semua. Wah berat sekali ya.
Saya akan tutup. Yang pertama tadi apa? Ingatlah selalu akan apa? Injil. Yang kedua, jagalah selalu iman percaya. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan. Ini pesan Rasul Paulus. Ayat 58 versi mudah dibaca. Jadi saudara-saudara, berdirilah teguh. Jangan biarkan sesuatu mengubahmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa pekerjaanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Lah kok fotonya saya pakai anak-anak muda ini? Ya, saya mengapresiasi upaya mereka untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa ketika Natalan anak, bukan ulang tahun, Natalan anak kemarin, guru-guru dan juga kakak-kakak yang membantu ini sudah sepakat untuk memakai kostum supaya anak-anak ini happy ikut Natalan. Bapak Ibu tahu, kostum ini tuh bukan beli, bayar, sewanya itu bayar. Rata-rata ini 100 berapa ya? 120 satu kostum. Mereka nggak dikasih dari gereja, pikiran dewe yang niat betul-betul untuk melayani Tuhan. Mereka ada yang pakai kostum macam-macam ya, ada yang bikin, semua pakai kostum, semua. Yang laki-laki juga sama, Mas Nunus pakai kostum Spiderman. Ternyata Spiderman-nya ada 2 di sini. Ada yang pakai kostum ini, pakai kostum itu. Mereka semua menggunakan pakaian kostum. Kami pun suami istri, saya dengan Bu Putri pakai kostum. Kenapa? Karena kami nggak melihat nominalnya, kami nggak melihat ini buat anak-anak, Bu, sudah nggak usah sing heboh-heboh, biasa wae anak-anak yang nggak modern. Enggak, anak-anak adalah jiwa, mereka juga harus dilayani. Bapak Ibu Saudara, Mas Adris terutama, saya mau bilang, pelayanan sekolah minggu itu bukan gue komplit-komplit tok, Mas Adris. Dengarkan ya Bapak Ibu ya, supaya kita juga mendukung pelayanan sekolah minggu. Dengar baik-baik. Pelayanan sekolah minggu bukan hanya untuk melengkapi pelayanan gereja, tapi pelayanan sekolah minggu itu untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Kalau nggak diawali dari sekolah minggu, generasi yang sepuh-sepuh ini bablas, habis loh, nggak ada orang yang ngisi gereja. Karena dari sekolah minggu nggak ada yang mau ngurusin, nggak ada yang mau setinggi-tingginya langit, gengkong badannya besar, nggak mau ngurus. Wah, saya malu kalau kayak gitu. Jangan saya Om, jangan saya Mas gitu kan. Hati-hati. Guru-guru sekolah minggu ini itu pejuang-pejuang garis depan yang akan melahirkan, mencetak generasi-generasi yang takut sama Tuhan. Ketika nanti yang tua-tua ini sudah lewat masanya, gereja ini akan diteruskan oleh anak-anak sekolah minggu ini. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani Tuhan dengan mereka memberikan yang sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Enggak main-main, keluar uang, gembrobios, mambu. Dan mereka melakukan dengan sukacita karena saya mau melayani Tuhan. Saya mau katakan, pandangan bahwa melakukan pekerjaan Tuhan hanyalah tugas para rohaniwan adalah pandangan picik dan menyesatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir melayani pekerjaan Tuhan ini kayak gini nih, pimpin pujian, kudus sekolah minggu, semuanya lah. Melakukan pekerjaan Tuhan itu hanyalah tugas para rohaniwan, aktivis gereja, pendeta, gembala, majelis, pengurus. Maka itu adalah pandangan yang picik. Apa itu picik? Sempit. Orang yang berpikiran sempit dan menyesatkan. Kenapa? Kalau ada orang berpikir demikian, berarti nggak memahami Injil. Apa Injil tadi? Kita berdosa, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah memberikan Kristus Yesus mati supaya hubungan kita sama Tuhan pulih kembali. Dan ini semuanya diberikan secara cuma-cuma melalui yang namanya kasih karunia, sehingga orang yang berpikiran bahwa melakukan pekerjaan tugas itu cuma tugas para rohaniwan, itu pandangannya picik. Bukan picek, bukan. Kalau picek itu kasar. Picik itu sempit pikirannya dan menyesatkan. Kenapa saya katakan menyesatkan? Karena kita dibuat menjadi pasif. Oh, itu bukan tugas saya. Oh, itu bukan urusan saya. Oh, itu dudu masalahku. Itu masalahnya Om Daniel, masalahnya Bu Putri, masalahnya Mbak Dita, masalahnya Om Lili, masalahnya Pak Diki yang pelayanan-pelayanan. Kan saya enggak pelayanan. Orang saya melu mikir itu. Itu pandangan yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nih,
Rasul Paulus juga yang menuliskan. Roma 14 ayat 8 sampai 9, tapi versi firman Allah yang hidup. Hidup atau mati, kita mengikut Tuhan. Hidup atau mati, kita adalah apa? Miliknya. Kenapa? Kita sudah ditebus, dibayar dengan lunas. Hidup Bapak Ibu Saudara itu bukan milik kita lagi, itu milik Tuhan. Untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit lagi, supaya ia dapat menjadi apa? Tuhan kita. Apa sih Tuhan? Tuhan itu master. Apa tuh master? Master itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Namanya Tuhan berarti yang punya dong, betul? Tuhan sama hamba. Siapa yang jadi Tuhan? Bukan kita, yang jadi Tuhan ya Tuhan. Beliaulah hamba, Tuhan kita. Kita ini hamba. Namanya hamba, hidup kita sepenuhnya miliknya Tuhan. Baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Tuhan kita yang jadi pemilik hidup kita. Struk. Saya tunjukkan, saya cari gambaran di internet ketemu. Struk keselamatan. Yang Tuhan sudah bayar. Apa yang dibayarnya? Dosa, udah dibayar. Apa? Shame, itu rasa malu. Rasa malu kita sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Dengan apa? Kurang Tuhan dipermalukan di sana. Jubahnya dipelorotin. Jadi bahan olok-olok di atas tiang salib. Regret itu apa? Penyesalan. Penyesalan kita udah dibayar sama Tuhan. Past mistakes, kesalahan masa lalu, itu sudah dibayar sama Tuhan. Hiduplah dengan sukacita hari ini. Iblis akan selalu mengingatkan kita akan kesalahan masa lalu. Alah rasa sok kemter, rasa sok suci, rasa sok kudus. Wong biyen wae uripmu kaya ngono. Halah coba eling-elingen dosamu biyen. Ora isin to kowe gitu. Iblis akan terus mengingatkan itu. Tapi kesalahan masa lalu kita sudah dibayar sama Tuhan. Begitu Bapak Ibu percaya sama Kristus, kesalahan itu sudah dihapuskan sama Tuhan. Unforgiveness. Unforgiveness itu tidak dapat diampuni. Itu sudah dibayar sama Tuhan. Kita menjadi diampuni olehnya. Manusia harusnya memang tidak dapat diampuni. Manusia ini sudah banget. Rasa sakit dibayar sama Tuhan. Karena dia melakukan apa yang dilakukan Tuhan sebelum masuk ke atas Golgota, itu sakitnya udah bukan main. Jadi rasa sakit kita tuh gak ada apa-apanya. Anger, kemarahan. Sudah dibayar sama Tuhan. Pahit-pahit itu bukan pahit ya. Pahit itu dibayar. Bahasa Inggris ini ya. Bukan pahit, bukan. Paid, dibayar lunas. Hutang kita dibayar. Gak ada kembaliannya, subtotalnya 0, grand totalnya, total semuanya 0 loh. Ini Injil. Kita sudah dibayar semuanya sama Tuhan. Terus kalau ada orang berpikiran, oh itu bukan urusanku, melayani Tuhan itu bukan urusanku. Itu pandangan yang picik dan menyesatkan. Artinya apa? Bapak Ibu tidak memberi diri untuk sepenuhnya dibeli sama Tuhan. Orang yang menyadari hidupnya sudah dibeli sama Tuhan, maka hidupku maupun matiku itu miliknya Tuhan. Hey. Bapak Ibu Saudara, hidup saya ini milik Tuhan. Bukan karena saya jadi gembala, jadi pendeta. Bahkan sebelum saya jadi apa-apa, hidup saya ini milik Tuhan. Karena saya sudah ditebus. Lalu kenapa kita seringkali punya hitung-hitungan sama Tuhan? Mereka yang masih hitung-hitungan dalam sesuatu, waktu, tenaga, materi, hitung-hitungan. Mosok pelayanan terus tiap minggu, mbok saya jangan dijadwal terus. Seminggu sekali loh, kok ngeluhnya kayak seakan-akan itu seumur hidup jadi terpenjara. Pelayanan itu adalah kehormatan. Hitung-hitungan tenaga, mbok aja aku terus tuh Mas, musong-musong kursi. Tiap Sabtu itu kami noto kursi ya dengan sukacita, noto alat musik dengan sukacita. Habis ini bongkaran dengan sukacita. Tenaga kami miliknya Tuhan. Jangan kok tenaga, wong hidup gue milik Tuhan kok. Dana, uang, itu miliknya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan milik kita. Tuhan titipkan kepada Mas Lili. Tuhan percayakan pengelolaannya kepada Mas Lili. Tuhan percayakan kepada Mbak Dita. Tuhan titipkan, kelola
dikelola. Itu miliknya Tuhan. Tapi mereka yang masih hitung-hitungan dalam segala sesuatu dalam melayani Tuhan, sesungguhnya belum mengalami perubahan radikal. Belum terjadi perubahan yang radikal. Padahal perubahan radikal itu suatu pertanda ajaib, hasil dari perjumpaan pribadi dengan Kristus yang menelanjangi dosa tanpa mempermalukan pendosa. Perubahan radikal itu bisa terjadi ketika kita berjumpa pribadi sama Kristus. Perasaan yang terjadi kayak gini, saya akan kira-kira gambarkan. Bapak Ibu kalau pernah mengalami ini, harusnya hidup kita mengalami perubahan yang radikal. Saat-saat dimana ketika kita dalam doa kita, dalam penyembahan kita menyadari semua dosa-dosa kita, tapi kita tidak merasa malu akan hal itu. Justru kita merasa bersyukur karena kita diterima Tuhan dengan seutuhnya. Beda dengan manusia yang mempermalukan kita dan mengolok-olok kita. Tapi Kristus, Dia melucuti semua dosa kita tanpa mempermalukan kita sebagai pendosa. Nah, kalau ini terjadi, maka akan membuat ada perjumpaan yang mengubahkan. Ada perubahan yang radikal. Sakius dikenal sebagai orang yang cinta uang. Dia memang seorang pemungut cukai, tapi juga hobinya memeras. Ketika berjumpa sama Yesus, apa kata Sakius? Separuh harta milikku kuserahkan kepada yang miskin, dan barang siapa ada yang kuperas akan kukembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Dulu senang duit, tiba-tiba ketemu sama Yesus, duit gak ada artinya lagi. Petrus, siapa Petrus? Rasa-rasanya orang ini itu, kok ya Tuhan pilih orang ini ya. Sudah temperamental, kalau ngomong gak dipikir gitu kan. Ada ya orang-orang kayak gitu ya, yang ngomongnya duluan baru mikir gitu loh. Nah Petrus tuh kayak gitu, ngomong dulu baru, aduh kleru gitu kan. Itu Petrus. Tuhan berkata, waktuku sudah dekat, aku akan diserahkan dan gini. Petrus bilang, oh jangan sekali-kali Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau mengalami itu. Wah, gagah Petrus. Apa kata Tuhan sama Petrus? Iblis, yang kamu katakan bukan berasal dari aku, bukan dari Allah, itu dari sejahat dari iblis. Orang-orang datang untuk menangkap Yesus. Wah, Petrus dengan gagahnya ambil pisau, dia potong telinganya Maltus. Plum. Oh, gagah. Yesus yang akhirnya menyembuhkan telinga perwira itu. Ini Petrus, orang yang temperamental, yang ngomong itu wah, plung. Gagah. Kalau emang itu Tuhan bukan hantu, kalau emang engkau Tuhan Yesus, izinkan aku melangkahkan kaki di atas air dan aku akan berjalan di atas air. Menangan tuh. Jalan di atas air, jalan 2-3 langkah, jeblos juga. Tapi orang ini orang yang menggebu-gebu. Tapi ketika Tuhan ditangkap, apa yang terjadi? Dia menarik diri, dia sembunyi. Orang-orang berkata, bukankah engkau Simon? Engkau adalah pengikutnya Yesus. Itu aku. Kata-kata kan ketipannya Mas Adris. Itu aku. Ada lagi yang bilang, loh ini kan ini pengikutnya Yesus, ini murid Yesus. Nehi, bukan saya. Ada lagi yang teriak, ini pengikutnya Yesus nih, ini yang selalu kemana-mana bareng sama Yesus. Oh tidak, bukan aku. Tiba-tiba ayam berkokok. Dan Yesus dari kejauhan menolehkan mukanya kepada Petrus. Gimana Pet? Gitu kan seakan-akan kalau boleh ngomong ya. Piye Pet? Bener kan? Engkau akhirnya menyangkalku. Petrus lari menangis, dia menyesali. Ketika Yesus bangkit dan berurusan lagi sama Petrus. Mon, apakah engkau mengasihi aku? Yes Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Mon, apa engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Mon. Apa engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu hatiku, Tuhan, engkau yang mau tanya terus gitu kan. Aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakan domba-domba. Simon menyangkal 3 kali. Tuhan bertanya 3 kali. Kapokmu apa? Lalu dia, Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-domba. Ketika pada akhirnya Roh Kudus turun di loteng Yerusalem. Orang yang dulunya heboh,
powerful, sempat menjadi orang yang menarik diri, penakut, pengecut. Dia merasa kecewa dengan dirinya, tapi ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya, ada perubahan yang radikal. Dirubah. Dia berdiri di serambi, di hadapan banyak orang. Dia berkhotbah, mengutip kitab Yoel. Dang, 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 dang. Semua kata-kata firman keluar dari mulutnya. 3.000 orang memberi diri, dibaptis dan bertobat. Oh, enggak hebat? Dia sembuhkan orang sakit. Dia menjadi pemimpin gereja yang pertama. Dia jadi bapak gereja. Bahkan saudara kita Katolik menyebut tahta Paus sebagai tahta Petrus. Karena memang Petrus sebagai bapak gereja yang pertama. Perubahannya radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, gimana dengan kita? Kalau kita belum mengalami perubahan yang radikal, kita masih hitung-hitungan dalam hal melayani Tuhan, mentalnya hitung-hitungan, maka sebenarnya kita belum berjumpa pribadi sama Tuhan. Saya mau tutup, sudah cukup panjang. Ya, kita buka Kisah Para Rasul 26. Saya akan tutup dengan membaca bagian ini. Tidak akan saya paparkan, tenang Bapak Ibu. Wah, kok tua menayati. Enggak akan saya paparkan. Ini akan menjadi penutup kita. Kisah Rasul 26 ayat 8 sampai 29. Saya akan bacakan secara perlahan untuk menutup khotbah saya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Alkitab masing-masing dan ikuti bacaan saya. Ya, saya akan membaca bagian ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya. Bagaimana dia mengalami perubahan yang radikal ini. Sebelum pada akhirnya dia menyongsong kematiannya. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 26 ayat 8 sampai 29. Perhatikan. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ketika semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsak. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah,
serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali dalam hal belenggu-belenggu ini." Saya mau katakan, hanya orang yang imannya jejak yang bisa seperti ini. Di akhir hidupnya, dia menerangkan perubahan radikal yang dialaminya. Dulu saya mengancam, menganiaya orang-orang Kristen, sekarang saya menyerahkan hidup pada Allah. Dia menceritakan bagaimana hidupnya mengalami perubahan. Festus mengatakan, "Gila kamu Paulus, kamu sudah gila, ilmumu yang banyak." Bahkan mereka saja mengakui keilmuan Paulus. "Kamu sudah gila, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Apa kata Paulus? "Aku tidak gila, aku ngomong dengan sangat sadar dan aku tahu Raja Agripa pun paham perkataanku." Ya Raja Agripa, percayakah engkau kepada apa yang dikatakan para nabi ini? Apa kata Raja Agripa? "Paulus, hampir saja kamu membuat aku menjadi Kristen." Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana imanmu. Tapi kalau engkau imanmu jejak, Injil yang kau pegang murni, engkau setia kepada Kristus, perkataanmu, sikap hidupmu, apa yang kau tunjukkan membuat orang, "Oh, hampir saja aku jadi Kristen." Ada seseorang yang begitu ketakutan ketemu sama saya. Beberapa kali dia ada sharing sama saya, betapa dia beberapa kali dijumpai cahaya. Beberapa kali dia merasa ada kehadiran cahaya putih yang ditunjukkan kepadanya. Saya sudah bilang, "Tuhan lagi kejar kamu." Tapi semenjak saya bilang itu, dia gak pernah berani ketemu saya. Tahu alasannya kenapa? Takut jadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, bagaimana iman? Hari ini saya gak banyak guyon, saya gak banyak gojek. Saya cuma mau bilang, yuk stand firm yuk. Teguh dalam iman kita. Dalam Injil yang murni. Tetap setia sampai akhir. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup. Kau Tuhan, penolong dalam hidup. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus.
Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, mulutku memuji namamu, ya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, ya Rabb, ya. Ku memuji namamu, ya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, ya. Mulutku memuji namamu, terpujilah di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, ya. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu. Haleluya, ya. Di atasnya Kaulah sumber kuatku. Kau katakan, Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
pujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib, untuk perbuatan-Mu yang heran. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup dan matiku ku persembahkan kepadamu. Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami, Engkau pembebas kami. Ya Allah, meski diri lama-lama, kiri lama-lama, sikiri lama-lama, sikiri lama-lama, sikiri lama-lama, sikiri Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sebab Tuhanlah yang menjadi penyelamat kami seumur hidup kami. Kami mau membaktikan diri hanya kepadamu. Ya Bapa, ya Allah kami, terimalah sembah kami, terimalah puji-pujian kami. Dan bawa hidup kami Tuhan, agar kami boleh terus senantiasa mengingat akan Injil yang benar, yang sejati. Untuk kami menjaga iman percaya kami sampai akhir, dan untuk kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena hidup dan mati kami sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang bayar kami dengan lunas, sehingga kami mempersembahkan apa yang kami miliki bagi Tuhan saja. Hamba terbatas berkata-kata, namun biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati setiap jemaat semua, menginsyafkan, menyadarkan, memampukan, menolong kami, agar kami dapat menghidupi firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, harus segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama-nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita diingatkan, ditegur Tuhan untuk teguh di dalam Kristus. Haleluya, kita mau siapkan nanti kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri, dan nanti akan dipimpin oleh saudari kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap hati kami menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Cinta pada
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam hati, tambah dan. Sekali lagi katakan, ku jatuh cinta padanya. Amin, haleluya. Tambah dan dalam lagi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan info sepekan MCC. Belum ada ya? Baiklah, saya akan sampaikan untuk setiap hari Senin akan ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian di hari Selasa ada pemerintahan leader MCC setiap pukul setengah 7 malam. Kemudian di hari Rabu Oiko Cell Group pukul setengah 7 malam. Dan ada juga Oikos ibadah kaum wanita setiap Rabu minggu pertama. Di hari Kamis ada latihan tim pujian ibadah raya yang pertama pukul 6 dan tim pujian di ibadah raya yang kedua pukul 7. Kemudian di hari Jumat ada menara doa, dilanjutkan dengan katekisasi. Menara doa pukul 6 sore dan katekisasi dimulai pukul 7 malam. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah Metanex pukul setengah 6 sore. Di hari Minggunya ada ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 dan juga ada sekolah minggu. Sekolah minggu pukul 3 sore. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Daniel ada informasi yang tambah. Sebelum saya akan menutup di dalam doa, saya akan mengundang Bapak Iwan untuk menjelaskan hasil dari rapat retret dan juga Mas Nunus untuk bisa menampilkan mengenai pelaksanaan dan juga kontribusi Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Iwan sebagai ketua retret ini bersama-sama dengan Pak Andreas sebagai tim kerjanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini bisa kita lihat untuk retret 2023 dari hasil kemarin malam untuk pembiayaan. Jadi kontribusi untuk gelombang pertama itu hari ini tanggal 19 sampai tanggal 2, tanggal 5 bulan 3, jadi bulan depan itu biayanya untuk dewasa 150.000 dan untuk anak 75.000. Ini kuotanya 40. Jadi bagi yang 40 pertama yang mendaftar bisa mendapatkan harga atau biaya kontribusinya 150 bagi yang dewasa, 75 bagi yang anak. Itu yang gelombang pertama. Untuk gelombang yang kedua itu dari tanggal 6 Maret sampai 31 Maret itu yang dewasa 200.000, yang anak 100.000. Kuotanya 30. Jadi mungkin kalau mau daftar bisa cepat-cepat aja, milih nanti kuotanya. Itu yang gelombang kedua. Untuk yang gelombang yang ketiga itu dari tanggal 1 April sampai 7 April itu biayanya 300.000 untuk dewasa, untuk anak 150.000. Jadi ini bukan kita panitia mau cari untung, bukan, tapi sebenarnya biayanya lebih lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar yang pertama, gelombang yang pertama bisa mendapatkan harga yang 150. Kalau mau gelombang yang kedua 200, kalau gelombang yang ketiga 300.000. Saya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk bisa
mengikuti untuk memperdalam kerohanian kita sekeluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa menjadi perhatian bahwa sebenarnya biaya yang dihabiskan untuk satu orang itu lebih. Kemarin kami hitung-hitungan tuh 500.000 satu orang. Jadi kamar untuk 3 hari 2 malam, makan untuk 3 hari 2 malam full komplit, transportasi, lalu kaos dan segala macam. Kami hitung itu satu orang itu 500.000. Jadi kalau kira-kira gelombang 1 itu hanya membayar 150, ini diskonnya itu di atas 50% ya Pak? Ya banyak sekali diskonnya, jadi ya segera saja. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah berniat untuk ikut retret, kami mendorong segera mendaftarkan diri. Kalau terlambat masuknya kuota yang kedua. Nah kuota kedua per kepala 200.000 untuk yang dewasa, 100 untuk yang anak-anak. Kecuali Bapak Ibu memang serapopo aku tak sing kuota ketiga wae. Ben meringankan panitia, boleh, tak apa-apa ya toh. Misalkan nanti Mas Gilang, wah aku ketua kuota ketiga wae Om gitu kan. 300.000, enggak apa-apa ya toh, diberkati kok. Lah boleh. Puji Tuhan ya Pak ya, boleh. Jadi Bapak Ibu pun kalau misalkan daftar dari sekarang, tapi menuliskan pendaftaran Gilang Eka Prakasa kuota 3 misalkan, ya sudah dapat harga yang itu. Enggak apa-apa, namanya akan dituliskan kuota ketiga. Siapa tahu memberi ruang yang di kuota 1 ya toh. Kan Mas Gilang kan berkatnya limpah-limpah ya Mas Gilang ya. Amin harus. Nah ini contoh saja ya. Tidak beneran gitu ya. Ini hanya contoh ya. Tapi kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan belaka. Ya. Nah retretnya di mana? Di Bukit Hermon tanggal 7 sampai 9 April. Kami mendorong dan kemarin kami panitia sudah sampaikan bahwa kita pokoknya sekarang niatnya mendidik jemaat untuk dewasa dalam Tuhan. Jadi kami tidak akan ngoyak-ngoyak, gitu Pak Dik ya. Jadi kami nggak akan ngoyak-ngoyak, ayo ikut retret ya, ayo, enggak. Seakan-akan kayak kami mau jualan apa namanya, jamu, gitu. Ini bagus, enggak. Kita pokoknya gini, ini ada retret, kesempatan untuk kita semakin dalam sama Tuhan. Yang pengen makin mendalam sama Tuhan, monggo ikut. Yang nggak mau ya sudah. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada panitia dan juga rekan-rekan panitia yang lain itu, dah Pak, pokoknya kita jalan aja. Kalau yang berangkat ternyata cuma 30 orang, ya enggak apa-apa. Yang berangkat hanya 40 orang, ya enggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita niat mau mencari Tuhan bareng-bareng. Gitu aja. Jadi nggak perlu, ayo ikut retret ya, wah ikut retret kok dipaksa gitu kan. Itu kayak, ayo selamat ya, masuk surga ya, masuk surga kok dipaksa. Kan harusnya semua orang pengen masuk surga gitu ya. Jadi kan rasa-rasanya kok nggak pas ya. Retret ini kan yang dapat keuntungannya juga kita semua yang akan bersama-sama merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk yang berulang tahun, Pak Matias Suyatno, Ibu Asih Pancawati, Ibu Indri juga berulang tahun, Ibu dan juga anak Hilva. Ada 4 orang. Tapi nggak ada tumpeng satu pun ini ya. Ini yang ulang tahun 4 tapi kok kemarin malam kita sudah makan-makan kemarin malam di acara rapat itu salah satu syukurannya Bu Indri itu ya. Tadi kita makan sop ayam bersama dengan panitia ya. Yang tidak hadir rapat kasihan deh lu gitu. Enggak bercanda. Bercanda ya, kita akan berdoa untuk itu dan juga kita akan berdoa untuk Solo yang hari-hari ini sedang di landa banjir. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain saya pikir. Nanti sore ibadah raya yang kedua jam 5, nanti sore jam 3 ada ibadah sekolah minggu. Saya mengingatkan kembali, ayo datang. Anak-anak yang punya anak-anak tolong didorong supaya ikut sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pagi hari ini. Kami bersuka cita. Lewat puji-pujian manusia rohani kami dibangun. Lewat firman Tuhan kami semakin mengenal Injil yang benar. Kami semakin menyadari hidup kami sepenuhnya haruslah mengandalkan Kristus saja. Terima kasih biarlah setiap berkat rohani yang kami terima boleh termaterai dengan kuat dalam loh hati kami. Boleh kami ingat terus dan juga kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Biarlah berkat-berkat yang terindah ini lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat jalannya ibadah boleh menguatkan kami dan menumbuhkan kami dalam manusia rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di Solo yang hari-hari ini tertimpa bencana banjir. Mereka yang dalam pengungsian, anak-anak kecil, para janda, lansia, semua korban bencana banjir yang dalam pengungsian. Oh Tuhan, tolong mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah kiranya pertolongan campur tangan daripada Tuhan ada atas setiap saudara-saudara kami sekota ini. Biarlah kota Solo diberkati, kota Solo dalam hatinya Tuhan, dalam pikirannya Tuhan, sehingga banjir cepat surut, mereka boleh cepat kembali ke rumah masing-masing, dijauhkan dari segala penyakit, semua dalam keadaan sehat. Berkati pemerintah kota Surakarta, berkati Mas Gibran sebagai wali kota kami, boleh menata dengan sedemikian rupa, menolong para korban bencana dengan baik, sehingga kota kami menjadi kota yang adil, menjadi kota yang baik, yang sehat, menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Pakai kami juga menjadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang nyata dalam misi yang kami hidupi. Kami menjadi berkat bagi setiap korban ini, menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang turut sepenanggungan dan nyata dalam karya kasih kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah. Berkat-berkat yang terindah teristimewa Tuhan berikan pada setiap kami semua. Dalam pekerjaan tangan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung mempermuliakan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Dan biarlah setiap kami semua Tuhan yang datang pada pagi hari ini, berkat-berkat firman yang boleh kami terima, boleh kami praktekkan, dan kami akan menuai berkat-berkat buah-buah yang kami hasilkan lewat kehidupan yang setia dalam menjalankan firman Tuhan. Untuk yang tidak datang pada pagi hari ini, Tuhan juga menjaga, menilik, melawat mereka, ingatkan mereka untuk bisa hadir pada pertemuan-pertemuan ibadah yang akan datang, juga khususnya untuk ibadah sekolah minggu nanti sore, maupun juga untuk ibadah raya kedua nanti sore di Hotel Pop, Hotel Fave, Solo Baru, berjalan dengan baik, dengan lancar, jiwa-jiwa berdatangan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menjaga, menolong, menyertai, sampaikan kembali di rumah dengan selamat tanpa kronos apapun, berkumpul dengan keluarga kami, dan juga membagikan apa yang kami terima lewat firman Tuhan pagi hari ini. Berkat-berkat yang terindah Tuhan juga berikan kepada jemaat yang berulang tahun. Bapak Matias, Ibu Asih, Ibu Indri, anak Belva. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub dilimpah-limpahkan atas setiap jemaatmu ini Tuhan. Sehingga dalam pertambahan usianya ada kedewasaan, ada kematangan kerohanian, ada berkat-berkat yang terindah yang daripada Allah. Semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, dan hidupnya dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara seiman kami ini, dan biarlah di usianya yang bertambah ini, di dalam usianya yang baru ini, biarlah kehidupannya sungguh-sungguh dipersembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan semakin giat, dengan semakin sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan di akhir daripada ibadah kami pagi hari ini. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih karunia kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau